Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku share lagi kegiatanku yang sederhana ini di kontrakan sepetak ya, seperti biasa, belum pindah-pindah. Dan ini tuh pagi-pagi, masih pagi banget, dan di sini tuh ada kabut gitu, dan kayak enak gitu loh dilihatnya kalau pagi-pagi berkabut. Padahal ini tuh udah jam 6 lebih, tapi kabutnya masih tebel. Dan di lapangan deket kontrakan aku tuh ada yang latihan bola teman-teman, makanya di sini tuh agak rame gitu yang nonton. Dan ini tuh tadi malam habis hujan juga. Di Solo tuh lagi lumayan sering hujan. Ya pokoknya harus ini sih, pinter-pinter ngelola pakaian supaya nggak cepet bau aja sih kalau pas lagi di Solo gini, karena nggak ada mesin cuci. Dan seperti biasa ya teman-teman, kali ini aku mau belanja mingguan karena selama beberapa hari ini, hampir sebulanan gitu aku nggak food prep. Itu tuh lumayan boros banget ya, karena harian gitu aku bisa belanja 25-30 ribu, itu paling dikit tuh bisa 20 ribu. Nggak tahu ya menurut teman-teman itu tuh murah atau mahal, tapi kalau menurut hitungan aku itu tuh termasuk boros. Aku bisa lebih hemat daripada itu. Nah, dengan cara ya ini belanja mingguan kayak gini, karena alhamdulillah semenjak punya kulkas tuh ngefek banget ke keuangan, jadi bisa nyisihin. Karena kalau nggak nyisihin ya gimana ya, masih banyak target-target yang harus di mimpi-mimpi lah pokoknya yang masih harus diwujudkan gitu ya, amin. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin ya, meskipun kayak banyak keterbatasannya. Dan tadi aku udah beli ayam ya di dekat kontrakan juga. Di sini tuh ayamnya seger, terus juga nggak basah-basah gitu loh ayamnya. Terus di samping ayam ini ada yang jual ikan laut, dan lumayan lengkap juga kalau masih pagi. Tapi kalau udah agak siangan gitu biasanya udah habis. Mau cari ikan kembung ada, mau cari ikan macam-macam sih. Pokoknya ikan laut. Ada tuna juga, terus ada udang juga, ada ikan kembung, ada ikan kakap dan lain sebagainya. Dan di sini tuh enaknya tuh beli berapapun boleh gitu loh teman-teman. Jadi misalkan cuma mau beli 1 ekor kayak gitu nggak apa-apa. Namanya juga ekonomi, orang kan beda-beda ya. Kalau nggak bisa beli banyak ya masnya sini tuh boleh gitu beli sedikit. Terus lanjut, ini aku beli ke warung yang berbeda lagi tapi nggak jauh juga. Aku beli micin, aku juga beli stok telur karena udah habis. Itu tuh bisa jalan ninja banget kalau pas lagi malas masak, itu tuh menjadi olahan yang enak gitu. Dan alhamdulillah ini aku udah sampai rumah ya teman-teman. Aku mau bongkaran aku belanja apa aja hari ini untuk seminggu ke depan. Dan teman-teman jangan salfok, yang di karung itu adalah sayuran yang dikasih sama Mbak Novi. Makasih ya Mbak ya, udah dikasih sayuran segini banyak. Katanya beliau dapatnya dari kampung gitu, terus aku dibagiin. Pokoknya ini membantu banget sih. Aku yang jadinya harusnya belanja sekian, aku jadinya lebih hemat karena dikasih stok sayuran segini banyak. Nanti aku bakalan tunjukin sih ke teman-teman ini ada apa aja. Ya, ini pertama ada tuntut. Kalau bahasa Jawanya tuntut ya, kalau bahasa Indonesianya ini tuh pisang yang masih muda gitulah, jantung pisang. Terus ada daun singkong juga, terus ada daun bong, apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya bong. Terus aku dikasih jagung segini banyak nih. Ini tadi aku beli tahu, terus aku juga beli ikan asin, cumi asin. Aku juga beli telur, ayam, terus juga jajanan sedikit. Aku beli bumbu dapur sedikit. Terus ini ayamnya segini 20 ribu ya teman-teman. Terus aku juga dikasih ini sale pisang, enak banget. Ini 1 ikat ini udah lumayan banget, enak ya. Dan belanja hari ini aku habisnya 97.500, nggak sampai 100 ribu, karena aku juga disubsidi ya, disubsidi sayuran segini banyak, makanya stok seminggu ke depan itu insya Allah aman banget. Terus juga aku tadi beli udang ya teman-teman. Aku beli berapa ya, 15 ribu kalau nggak salah udangnya. Terus aku beli ikan tuna 10 ribu. Terus juga aku beli telurnya tadi nggak sampai 1 kilo, tapi lebih dari setengah kilo. Habisnya berapa ya, kalau nggak salah 19 ribu tadi telurnya. Terus timunnya aku beli 4 ribu. Terus tomatnya 2 itu 2 ribu. Ada tempenya aku cukup sih 1 aja. Terus aku juga beli tahu, itu tadi 3 ribu. Tempenya kalau nggak salah 3 ribu juga. Terus aku beli apa lagi ya, kalau cabai ini udah beli kemarin karena masih aku nggak beli dulu. Segini insya Allah cukup lah untuk beberapa hari. Kalau misalkan nanti habis aku bisa beli lagi.
Terus tahunya ini aku tuang juga ke tempatnya ya, ini lumayan awet. Yang penting setiap hari itu diganti air gitu ya, dia nggak bakalan asem sih, jadi nggak perlu direbus dulu gitu. Jujur kalau masalah food prep penyimpanan kayak gini aku tuh belum terlalu pinter ya teman-teman. Sayuran apa aja yang nggak boleh dimasukin, yang harusnya penangannya seperti ini, pokoknya setahu aku dan ilmunya aku yang terbatas ini aja. Pokoknya kira-kira nanti udah mau layu ya segera dimasak dulu gitu. Dan kadang-kadang itu food vlogger yang pinter-pinter gitu ya, kadang-kadang ngasih tahu kalau misalkan tomat atau timun tuh jangan dimasukin kulkas karena nanti tuh bakalan cepet kusut dan lain sebagainya. Tapi kalau menurutku dimasukin kulkas itu bisa jauh lebih awet bareng beberapa hari ya aku masukin gitu loh, jadi nggak harus di luar karena kadang kan nggak habis dalam sehari ya teman-teman. Nah ini aku masukin juga sayurannya, ini cuma segini, aku insya Allah nanti cukup lah ya, dicukup-cukupin karena nanti kan aku bikin sayur-sayuran kayak gini juga. Dan sambil aku tuh kayak ngajarin Ubay untuk makanan segala macam mau gitu loh teman-teman, karena biasanya tuh maunya tuh itu aja sampai aku tuh bingung gitu tiap hari mau masak apa. Dan belanja segini itu aku belum beli buah, aku juga belum beli kayak kerupuk gitu ya teman-teman. Kadang-kadang suami tuh kalau cuma dibikinin sayur juga nanyain pegangan kayak kerupuk gitu. Terus anak aku juga belum beli pegangan juga, kalau makanan harus ada pendampingnya. Tapi untuk sayuran alhamdulillah kan aman ya untuk di stok, terus untuk kita kelola dengan sebaik mungkin. Jadi misalkan pagi aku memasak ini, sore aku juga bisa masak ini gitu. Jadi dicukup-cukupin aja, belajar untuk ngirit juga, belajar untuk ngelola yang ada. Yang penting itu juga aku tuh kayak belajar mengontrol perut gitu loh teman-teman, supaya apa yang aku mau tuh nggak selalu aku wujudkan gitu loh. Jadi apa yang ada ya udah kita makan. Karena pentingnya pengelolaan nafsu perut itu ternyata luar biasa banget, dan itu tuh pengeluaran paling gede itu ternyata di perut itu gitu. Bukan berarti terus mau ngirit-ngirit yang gimana ya, kita juga harus mikirin gizi dan lain sebagainya, tapi kita juga nggak harus yang apa-apa harus dituruti. Yang penting kita bisa tahu ada serat, ada protein dan lain sebagainya. Bukan mau menggurui, tapi ini aku lagi belajar kayak gitu teman-teman, yang sedikit ini disyukuri. Kalau misalkan kita udah bisa mensyukuri dan mengelola yang sedikit ini, insya Allah nanti mudah-mudahan Allah ngasih titipan lebih daripada ini, amin. Dan ini part yang paling aku senengin, nata kayak gini. Ini udah selesai masukin ke dalam tempatnya ya. Menurut aku ini kayak tempat-tempat mika yang putih yang kadang-kadang dikasih orang, itu tuh bermanfaat banget untuk memperpanjang usia pakai mereka. Jadi nggak harus kita buang, tapi kita pakai selama dia masih bisa dipakai. Kadang-kadang kan cepet sobek gitu ya, kalau misalkan gitu baru kita buang. Kalau misalkan mau aku simpen pakai plastik itu teman-teman, kadang-kadang tuh bikin penuh terus kayak serabutan gitu, makanya mendingan aku kasih di tempat kecil-kecil kayak gini aja. Dan ini tadi udah selesai ngelap-lap kulkasnya juga ya, jadi tinggal ditata-tata. Pokoknya kalau pas bunga es lagi nggak ada tuh berasa kayak kulkasku tuh lega gitu. Dan alhamdulillah ini udah selesai semua. Aku juga udah isiin air putih ke dalam tempat-tempat kayak gini supaya ya udah nanti tinggal minum aja gitu, nggak pakai es batu karena aku nggak bikin es batu. Alhamdulillah udah selesai untuk food prep hari ini. Besok pagi aku nggak harus pagi-pagi belanja keluar, jadi tinggal dibuka kulkas. Pokoknya seneng deh kalau udah ada stok kayak gini meskipun nggak terlalu banyak. Untuk sesuatu yang kurang-kurang aku bisa beli, kalau yang ini insya Allah udah cukup gitu. Alhamdulillah, syukurillah. Terus setelah selesai food prep ini aku masak dulu. Aku lagi pengen yang pahit-pahit, jadi aku ngerebus daun pepaya. Ini lumayan pahit ya, tapi aku doyan gitu, dan suamiku alhamdulillah juga doyan. Karena kalau mau gimana caranya biar nggak pahit tuh setauku pakai tanah liat, tapi karena di sini tuh nggak ada, makanya ya udah direbus aja gitu. Terus juga aku bikin sambal cumi, ada tempenya juga, tapi ini lumayan pedas, terus juga ngelawi banget. Gitu dulu ya video dari aku teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.